مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواlah. Amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga rahmat itu turun ke bumi ini agar kita terpelihara oleh Allah dan terpelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan dan kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzmahnya di hari kiamat kelak nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan satu butir atau dua butir nasihat, bukan berarti saya menggurui karya kalian, akan tetapi saya membuat motivasi agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Saya akan menyampaikan yang berjudul mencari ilmu berarti mencari jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dituliskan oleh hadis riwayat Imam Muslim, berada di kitab Al-Jami'us Sahih atau hadis sahih Bukhari Muslim yang dikarang oleh Husain Bahri. Hadis ini yang berbunyi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan ilmu itu talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin atau orang Islam. Karena kenapa? Kalau kita tidak punya ilmu, kita jadi orang bodoh di dunia. Apalagi kalau kita tidak punya ilmu satu dua ilmu, kita akan menjadi target atau menjadi golongan orang-orang bodoh di dunia maupun di akhirat. Tapi walaupun kita mempunyai satu ilmu, ilmu agama, kita akan menjadi golongan orang-orang yang sukses, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadis ini dijelaskan mencari ilmu berarti mencari jalan ke surga. Jikalau kita keluar satu langkah dari rumah kita, sebelum kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, kita izin kepada orang tua itu ridho, dan insyaallah kita keluar dari rumah baca bismillah dan kita datang ke satu tempat untuk menuntut ilmu dan menemui guru itu ridho, insyaallah akan menjadi berkah. Karena kenapa? Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Maka sebaliknya, kalau orang tua ridho, Allah pasti akan meridhoi apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak mempunyai ilmu satu pun, dua pun, atau yang lainnya, kita menjadi golongan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama maupun sosial dan ekonomi. Dengan kita mempunyai ilmu agama, kita menjadi tahu apa itu maknanya beribadah kepada Allah,
apa itu makna yang mengaji, mengkaji, dan memasuki ilmu-ilmu yang apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu ilmu agama. Kalau kita menjalankan ilmu-ilmu agama yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, maka insya Allah akan berkah di suatu hari nanti. Itu ilmu agama. Kalau ilmu sosial itu berarti kita bersosialisasi kepada warga atau tetangga, sahabat kita yang ada di sekitar. Jadi ilmu sosial. Kalau ilmu ekonomi, kita harus mengetahui kita mempunyai duit, tapi kita tidak bisa menghitungnya. Cuma duit akan habis sehabis-habisnya karena kita tidak bisa menghitungnya dan kita tidak bisa mengolahnya dengan baik. Itu ilmu ekonomi. Ilmu agama itu adalah ilmu yang paling bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Barang siapa di sini jelaskan, barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia telah mencari jalan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya. Kita berjalan menuntut ilmu, kita niat dari rumah menuntut ilmu, kita izin kepada orang tua, emang itu benar-benar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya. Jikalau niat dan situasi yang kita lakukan tidak sesuai, maka orang tua, guru, Allah akan membencinya. Contohnya apa? Kita izin kepada orang tua untuk menghadiri suatu majelis ilmu yang dihadiri para habaib, para guru, para kiai, tetapi kita tidak sesuai dengan omongan kita kepada orang tua, izin kepada orang tua, ternyata dia main ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua murka, Allah akan murka. Yang tadi saya bilang, ridhonya Allah, ridhonya orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Maka sebelum kita menuntut ilmu, kita izin kepada orang tua. Wahai ayah, wahai ibu, izinkan aku untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah dan ibu meridhoi kita jalan, kita sebelum jalan kita mencium tangan, minta ridho, insyaallah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai, kalian akan menanggung murkanya Allah dan murkanya orang tua. Dan kalau tidak sesuai, murka Allah turun kepada kalian, kalian harus bisa menanggungi apa-apa masalah yang ada di hidup kalian. Hanya itu saja yang saya sampaikan, semoga menjadi motivasi untuk kalian dan semoga bermanfaat untuk kalian. Haja'iyallahu fikum, taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.